Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrotun Hasanah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 STAIN Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Al-Ma'arif M.Hum. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu penelitian eksperimen, studi kasus, penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, dan yang terakhir yaitu penelitian grounded theory. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Jadi perlu teman-teman ketahui, penelitian eksperimen ini adalah penelitian ilmiah yang mana peneliti melakukan percobaan atau pengamatan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan penelitian. Dan dalam penelitian ini juga peneliti mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel tertentu untuk melihat dampaknya terhadap variabel lainnya. Dan tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk memahami sebab akibat dari hubungan antara variabel tersebut. Proses penelitian eksperimen ini melibatkan beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu peneliti merencana dan merancang eksperimen dengan menentukan variabel-variabel yang akan diteliti dan bagaimana cara mengontrolnya. Kemudian peneliti melakukan percobaan dengan mengumpulkan data sesuai dengan desain eksperimen yang telah ditentukan, dan setelah itu data dianalisis untuk melihat apakah ada pola hubungan yang signifikan atau variabel-variabel yang telah diteliti. Dan hasil dari penelitian eksperimen ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau teori, serta memberikan bukti yang empiris yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Dan oleh karena itu, penelitian eksperimen ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu seperti ilmu fisika, biologi, psikologi, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena alam dan perilaku. Jadi intinya dapat saya simpulkan, mereka itu mencoba mencari tahu mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi dengan melakukan percobaan yang terkontrol dan terarah. Misalnya kan dalam bidang biologi, para peneliti ini mungkin melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana jenis makanan yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Atau nih dalam bidang psikologi kan, mereka mungkin melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana warna-warna yang berbeda dapat mempengaruhi mood seseorang. Jadi dalam penelitian eksperimen ini memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan sekitar kita. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang studi kasus kan. Jadi apa sih teman-teman studi kasus itu? Mungkin teman-teman sering mendengar kata studi kasus. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu studi kasus. Jadi teman-teman, studi kasus itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena atau kejadian ya, yang dalam konteks nyata dan alami, yaitu secara real kan. Jadi dalam studi kasus ini, seorang peneliti memeriksa
subjek penelitian secara mendalam. Seringkali penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber seperti melakukan wawancara dan analisis dokumen. Dan perlu diketahui, salah satu keunggulan dari metode studi kasus ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau kejadian yang kompleks atau unik. Dengan menganalisis kasus-kasus individu, kita dapat wawasan baru atau dapat mengembangkan teori yang lebih baik dalam berbagai bidang ilmu. Namun ya, perlu diingat bahwa hasil dari studi kasus ini tidak selalu dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, karena fokus dari studi kasus ini hanya spesifik pada kasus tertentu. Jadi oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang representatif dan menyusun metode penelitian yang cermat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Jadi sebenarnya apa sih itu penelitian etnografi? Jadi penelitian etnografi ini adalah penelitian dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami budaya dan kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau individu. Dan proses etnografi ini dimulai dengan melakukan observasi yang mendalam di dalam lapangan, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari yang ditelitinya. Mereka ini mengamati, berinteraksi, dan mendokumentasi segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok tersebut. Selain melakukan observasi, etnografi ini juga melibatkan wawancara dengan melakukan anggota kelompok atau individu, yaitu maksudnya yaitu melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat atau kepada seseorang. Gunanya itu untuk mendapatkan sudut pandang mereka tentang berbagai hal. Selain itu juga, penelitian ini juga memeriksa dokumen, artefak, dan catatan sejarah yang terkait dengan kelompok tersebut. Jadi setelah melakukan pengumpulan data tersebut, peneliti menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola-pola budaya, norma, nilai, dan praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam kelompok tersebut atau individu itu. Jadi hasil dari analisis etnografi ini digunakan untuk menghasilkan deskripsi atau penjelasan dan interpretasi yang mendalam tentang kelompok tersebut. Dan demikian, etnografi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya kelompok, serta memungkinkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian fenomenologi. Apa sih fenomenologi itu? Nah, jadi ya teman-teman, penelitian fenomenologi ini adalah penelitian pendekatan yang terfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman hidup individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Jadi tujuan utama dari metode penelitian fenomenologi ini adalah untuk memahami makna subjektif yang dari pengalaman-pengalaman tersebut. Maksudnya itu, penelitian fenomenologi ini adalah cara untuk memahami pengalaman hidup orang secara mendalam. Misalnya dapat saya contohkan,
Jika kita saya contohkan, yaitu kita ingin memahami bagaimana merasa menjadi seorang ibu baru atau ibu muda. Jadi penelitian fenomenologi ini akan membantu kita untuk memahami perasaan, pikiran, pengalaman sehari-hari ibu itu tanpa menghakimi atau menilai. Terus proses penelitian fenomenologi ini dimulai dengan menemui orang-orang pengalaman yang ingin kita pelajari, yaitu kita temui subjek itu untuk kita lakukan wawancara. Misalnya ibu-ibu baru atau ibu muda yang ingin kita pahami pengalamannya. Kemudian kita melakukan wawancara yang mendalam dengan mereka, bertanya tentang perasaannya, pikirannya, dan pengalaman mereka sebagai ibu baru. Jadi setelah kita melakukan wawancara tersebut, kita menganalisis informasi yang kita dapat untuk mencapai pola-pola atau tema-tema dalam pengalaman mereka. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut memberikan makna atau artian bagi mereka, bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka. Dan kelebihan dari penelitian fenomenologi ini yaitu kita bisa mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam bagaimana orang mengalami sesuatu. Namun karena fokusnya yang sangat spesifik pada pengalaman individu atau kelompok-kelompok kecil, hasilnya mungkin tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan tentang situasi yang sama. Jadi penelitian fenomenologi adalah cara yang bagus untuk memahami pengalaman hidup secara mendalam dan menghargai keragaman pengalaman manusia. Dan terakhir saya akan membahas tentang penelitian grounded theory. Grounded theory ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori dari data yang dikumpulkan. Jadi metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial untuk memahami bagaimana orang mengalami dan memberi makna atau memberi arti pada suatu fenomena atau kejadian. Proses grounded theory ini sendiri dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi atau analisis dokumen. Terus data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dengan fokus pada mengidentifikasi pola, tema atau konsep-konsep utama yang muncul dari data. Selanjutnya konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengembangkan teori yang mendasar dan relevan dengan fenomena yang diamati. Salah satu prinsip utama dari grounded theory adalah bahwa teori yang dikembangkan harus tertanam atau muncul dari data, bukan teori yang telah ada sebelumnya. Dan keuntungan dari grounded theory adalah kemampuannya menghasilkan teori yang relevan dan berakar pada data yang dikumpulkan secara langsung. Namun, proses analisis yang terlibat dalam metode ini bisa memakan waktu dan memerlukan keahlian khusus dalam menginterpretasi data. Jadi dengan demikian, grounded theory merupakan metode yang kuat untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dengan memastikan bahwa teori yang dihasilkan sesuai dengan realitis atau realita yang ada. Baiklah teman-teman, jadi tadi adalah penjelasan tentang jenis-jenis penelitian. Dari 4 jenis penelitian tersebut dapat saya simpulkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian ilmiah yang dimana peneliti melakukan percobaan atau pengamatan secara sistematis untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian eksperimen ini yaitu untuk memahami sebab akibat atau hubungan antara antara variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu studi kasus. Jadi studi kasus ini adalah metode penelitian yang mendalam tentang suatu kejadian, situasi atau individu tertentu. Tujuan dari studi kasus ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau kejadian tersebut. Dan ketiga yaitu penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang terfokus pada pemahamannya mendalam tentang pengalaman hidup individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Tujuan dari penelitian fenomenologi ini untuk memahami makna yang subjektif dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan yang terakhir tadi yaitu grounded theory, yaitu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan data dari data yang telah dikumpulkan. Jadi metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial untuk memahami bagaimana orang mengalami dan memberi makna pada suatu fenomena. Baiklah teman-teman, dengan demikian jenis-jenis penelitian tersebut memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Namun semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita melalui pendekatan ilmiah yang sistematis dan terarah. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis penelitian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.